humma haja wa umrotan. Itu tawabnya tawab haji, tawab umroh. Sa'imna sa'i haji, sa'i umroh. Dihijikeun niatna. Itu kiron. Karena apa? Yang melaksanakannya mutawif yang ada di Mekah. Tapi syaratnya satu, mutawifnya harus sudah haji. Itu. Itu namanya apa, Bu? Badal haji. Ibu sudah daftar, tapi keburu meninggal. Usianya 70 apa? Menunggu sampai usia 75 tidak sampai. Pas meninggal ibu usia 67. Berarti ibu bisa dibadalkan. Titip kepada orang yang sudah haji. Itu. Bedanya apa? Dari segi biaya saja. Ya, ya kan ada biayanya, Bu. Nggak mungkin gratis. Ayo nama badai badai KWC ge kan kedaya 2.000. Nya kedah nama, Bu. KWC teh 4.000. BAB plus BAK. Mau mungkin BAB ente BAK gitu kan. 4.000 kedah nama. Kan begitu, Bu. Ya, ibadah haji boleh. Ibu teh mengatakan, saya sudah haji, kata ibu teh, alhamdulillah. Dapat rizki ibu teh, dapat arisan 200 juta. Ayo, 200 juta Pak Amin. Ayo 10.000 mah amin, sekang. 200 juta ibu teh dapat arisan. Beritara mayar tadi. Ya Bu, eta mah rizki yang tidak disangka. Ah, dah sudah beres, sudah Bu. Haji ibu mah. Emot ka pun biang, ka mamah, ka ibu, ka bapak, ka ayah. Pak, izin suaminya. Itu uang ibunya, dia 200 juta itu. Izin suami, Pak izin. Boleh tidak aku menghajikan ibu sesama bapak saya. Ada uangnya, ada apa? Dapat arisan 200 juta. Tapi ada perasaan mah abi tara mayar apa tapi kenging. Ya, eta mah Bu Ida pisan. Nah, ya, nah gitu Bu. Boleh. Izin suami boleh. Ya, itu izin suami. Kenapa harus izin suami? Ya, supaya lebih maslahat. Ya, supaya lebih maslahat. Jadi gitu, Bu. Boleh dibadal hajikan. Tapi dibadal hajikannya kepada orang yang amanah. Yang betul-betul melaksanakan ibadah haji. Itu, Bu. Ya, itu. Nah, jadi ada ifrod, ada kiron, ada tamatu. Ibu mau milih yang mana? Kiron, tamatu, ifrod. Mending milih nabung heula. Ya. Ibu lebih baik berangkat sendiri. Maka doa kepada Allah, ya Rob, izinkan hamba sebelum engkau memanggil hamba, hamba ingin dipanggil dulu ke Mekah dan Madinah. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai ke tanah suci. Ya, mudah-mudahan. Ke jalan suci mah tiap dintennya. Jalan suci mah aya di Bandung oge gitu. Maka tanah suci. Ah, Ibu rahimakumullah. Jadi badal haji itu banyak. Asah hukumnya. Banyak Bu istihad ulama yang berkaitan dengan haji. Contoh tadi Bu ya. Bulan haji itu kan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hanya Imam Maliki sampai tanggal 13 Zulhijjah atau disebut hari Tasyrik. Ah, kurang gali Bu. Dia sebut digali Bu. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini sebagai wasilah motivasi kita untuk bisa berangkat ibadah haji. Kalau tidak haji atau minimal ibadah umroh untuk menyempurnakan rukun rukun Islam ada pertama syahadat. Sol. Oh di dia mah salat kahiji teh. Abi pada syahadat sebenarnya. Ya.
Tos salah tarik deui. Tos tarik salah deui. Iya biasa, Bu. Ah, pilih, Bu. Tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah. Kita mah disunatkan apa? Puasa. Di sana mah saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji, tanggal 8 Zulhijjah itu, Bu, sudah siap-siap untuk melaksanakan ihram atau niat. Di mana niatnya orang yang akan melaksanakan ibadah haji? Di hotel masing-masing. Ya. Labbaik Allahumma hajan. Saya berniat untuk melaksanakan ibadah haji di hotel, Bu. Tanggal 8 Zulhijjah. Kita mah apa? Berpuasa sunat tarwiyah. Ini nanti akan dihubungkan dengan tadi pendapat Imam Maliki. Tanggal 8 Zulhijjah. Contoh punten. Hari apa contohnya? Sekarang Lebaran hari apa, Bu? Hari Rabu. Tanggal 27, 26. 27. 27 Mei ya. Hari Rabu. Tah ibu teh hari Selasa tanggal 26 Mei teh puasa. Saudara kita yang sedang ibadah haji mah apa? Niat haji. Sudah pakai kain ihram, niat apa semua. Nah, berangkatnya kapan? Boleh pagi, hari Selasa, boleh siang, boleh sore, boleh malam, boleh. Berangkat ke mana? Ke Arafah. Di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kita apa? Puasa Arafah. Kita mah saum Arafah. Ya, saum Arafah kita mah. Kita sedang puasa Arafah, mereka mah di sana sedang dihajikan oleh Allah. Siap-siap dihajikan. Al-Hajjul Arafah. Sepakat empat madhab, Arafah di Arafah itu dilaksanakan wukuf. Sepakat empat madhab. Tidak perbedaan. Beres. Terus ke Muzdalifah. Ini singkat saja, Bu ya. Ke Muzdalifah. Hari apa di Muzdalifah itu masih tadi hari apa, Bu? Rabu kan Arafah. Ke Muzdalifah malam Kamis. Ya, malam Kamis. Tah hari Kamis teh Ibu hari Kamis teh Ibu teh tanggal berapa? 10 Zulhijjah sudah ada di Mina untuk melontar. Ya, di Mina hari Kamis. Sabi, Bu. Kalau di kita apa? Idul Adha. Di kita mah Idul Adha. Di sana mah siap-siap untuk melontar jumroh. Di sini Idul Adha, Bu. Penyembelihan. Ya, di sana mah siap-siap melontar jumroh. Ah, udah, Bu. Ini nih. Pas tanggal 10 Zulhijjah yang dilempar ula, wusto, akobah. Ula wusto lewat dulu jangan dilempar. Yang dilempar akobah. Yang ketiga. Ya. Setelah melontar jumlah akobah, Bu langsung mencukur rambut. Hari apa? Hari deng. Nah, hari 10 Zulhijjah. Hari Kamis. Ya. Terus tuh, Bu. Bu, supaya cepetnya gitu, Bu. Ya, ya. Hari apa? Kamis. Kita mah di sini Idul Adha penyembelihan. Di sana sedang melontar. Jumroh akobah. Ula usto lewat. Setelah jumroh akobah apa tadi? Memotong rambut. Mencukur rambut. Beres. Nah, Imam Maliki mah kenapa bulan haji sampai tanggal 13 Zulhijjah?
Tah, pas tanggal 10 Zulhijjah teh setelah apa? Mencukur rambut, Imam Maliki mah harus melaksanakan tawaf dan sa'i. Gitu. Tapi imam yang tiga mah madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Syafi'i, setelah mencukur tidak diwajibkan langsung tawaf dan sa'i. Karena satu, jarak jauh. 10 kilo, mungkin 12 kilo. Pulang pergi berapa? 22 kilo. Nah, madorotnya apa? Sebelum maghrib sudah ada di Mina lagi. Kalau sebelum maghrib, kalau sudah maghrib masih dalam perjalanan, ya itu wajib menyembelih kambing dam kambing satu. Itu madorotnya. Maka Imam Maliki mah tetap tawaf sa'i beres. Itu imam yang tiga mah jangan dulu tawaf sa'i. Nanti tawaf sa'i mah setelah tanggal 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Kita mah apa? Penyembelihan hewan. Maka menurut tiga madhab berarti bulan haji sampai bulan Zulhijjah tapi sampai akhir bulan Zulhijjah. Semua bulan Zulhijjah termasuknya bulan haji. Berbeda kata Imam Maliki sampai tanggal 13 Zulhijjah. Makanya tawaf sa'i itu dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah. Tapi kata madhab yang tiga, tidak usah tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf sa'i boleh setelah tanggal 13 Zulhijjah. Sampai akhir pun boleh silakan tawaf haji dan sa'i haji. Kartos teh, kartos teh bu, abi malieur. Ninggal ibu. Itu gambaran saja, bu ya. Gambaran saja. Ah, udah, Bah. Apa istihad sekitar apa Bu? Pelaksanaan ibadah haji. Banyak Bu. Bu, ketika haji di Mekah, Madinah ada mubaligon. Yuk, sanu apa? Bimbaligon teh apa? Sok, nu apa di pasien konsumsi. Ayat teh? Oh, teh aya. Sok. Mubaligon teh Ibu eho imam. Allahu Akbar, kata imam. Allahu Akbar. Itu mubaligon. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Itu mubaligon. Harus Bu. Itu adalah pendapat madhab Syafi'i. Pendapat madhab Syafi'i. Sedangkan madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali tidak usah adanya mubaligon. Cukup suara imam saja. Tapi madhab Syafi'i mengatakan ini umat Islam semakin banyak. Maka diperlukan adanya mubaligon. Pilih imamna lemes. Jadi syaratnya jadi mubaligon teh kedah langkung tarik tibatan imam. Jangan tibalik. Cuk imam teh. Sami Allahu liman hamidah. Cek mubaligon. Abana. Itu tidak memenuhi syarat, Ibu. Mubalighun mah kedah lebih keras. Langkung tarik tibatan imam. Itu pendapat siapa? Madhab Syafi'i. Ada tidak di zaman Rasul? Kenapa ragu-ragu? Ada tidak di zaman Rasul? Kenapa siga nama? Kan namanya juga hasil ijtihad. Ya Bu, ijtihad para ulama.
itu mubalighon tidak ada di zaman Rasul. Kalau ada dari zaman Rasul berarti harus sepakat empat madhab ini. Kartos teh ibu teh. Abi mah henteu. Sok bu. Ya. Makanya yang sekali lagi, mubalighon itu tidak ada di zaman Rasul. Tetapi madhab Syafi'i kenapa mengadakan mubalighon? Karena umat Islam semakin banyak. Maka anu punya radiusnya begitu lebarnya punya di Masjid Haram. Luar biasa. Nanti cita-citanya ibu sampai 5 juta bakal tamplok di dinya. Satu saat akan 5 juta akan bisa memasuki Masjidil Haram. Maka sampai sekarang terus diperbesar, diperbesar. Kabayang tuh 5 juta, 5 juta orang bu. Subhanallah. Itu bu ya. Nah, apalagi? Jadi boleh kamu baligon? Boleh. Tapi syaratnya apa? Tadi semakin banyak umat Islam. Di kita boleh tidak pakai baligon? Nanti Ibu Idul Adha ada mubalighon. Kata Imam Syafi'i boleh. Ketika pelaksanaan hari raya Idul Adha, Idul Fitri atau Jumatan, itu boleh pakai mubalighon kata Madhab Syafi'i. Bukan hanya di Mekah, gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu salah satunya apa? Ijtihad para ulama. Bu, pendapat daripada empat madhab ini akan terlihat jelas Bu pelaksanaannya ketika di Mekah dan Madinah. Cobiku Ibu. Ketika sholat Allahu Akbar. Itu tangannya tidak disedekapkan. Ada tidak Bu? Ada tidak? Di Mekah Madinah yang begitu? Ada ya? Ada. Pendapat siapa itu? Ya? Hah? Kan sudah dibahas. Tahun 76. Pendapat madhab Maliki. Pendapat madhab Maliki. Allahu Akbar. Tidak disedekapkan tangannya. Itu pendapat madhab Maliki. Sudah dibahas dalam judulnya Raf'ul Yadaini. Ya. Ada juga yang sedang sholat di Mekah Madinah. Allahu Akbar. Nyimpennya di rusuk kiri. Pendapat siapa tuh? Saya yang bertanya. Saya yang enggak lah. Pendapat madhab Syafi'i. Jadi wios ibu di rusuk kiri. Allahu Akbar. Gitu. Wios. Mengulang gerakan yang lain. Allahu Akbar. Nah, itu. Ibu di Mekah Madinah yang ibu tahu apa bu? Salat subuh pakai kunut tidak? Eh? Siap tanggung jawab? Ayo. Salat subuh di Mekah Madinah pakai kunut tidak? Singkat jawabannya. Tidak pakai. Ayo, pendapat siapa? Hah? Malikiki. Bu, salat subuh di Mekah dan Madinah tidak pakai kunut. Karena yang dipakai madhab. Eh? Salat subuh yang tidak pakai kunut itu pendapat madhab Hanafi dan madhab Hambali. Madhab Maliki dan madhab Syafi'i mah subuhnya pakai kunut. Bedanya apa?
Madhab Maliki dan madhab Syafi'i sholat subuh pakai kunut. Bedanya apa? Bedanya kalau madhab Syafi'i kunutnya setelah ruku. Tapi kalau madhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Contoh, ini rokat kedua subuh nih. Bu, akhir surat Alam Nasroh apa? Pasti ke Alam Nasroh. Wa ila rabbika wa ila rabbika farghab. Langsung madhab Maliki mah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu. Ayo madhab Syafi'i ya. Apa Bu? Akhir surat Al-Ikhlas. Kurmarat satu Al-Ikhlas. Hah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ruku dulu. Terus bangkit dari ruku. Baru doa kunut. Itu madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Mereka ke Hambali. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Sholat subuh pakai kunut. Bedanya apa? Maliki mah kunutnya sebelum ruku. Syafi'i mah kunutnya setelah ruku. Makanya ibu kalau ada yang sholat subuh pakai kunutnya sebelum ruku. Jangan mengucapkan subhanallah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma subhanallah. Jangan. Cek imam teh maleke. Anu protesna Syafi'i. Nah, sedangkan madhab Hanafi dan madhab Hambali sholat subuh tidak pakai kunut. Artinya apa? Dilewat. Tidak sampai Sami Allahu liman habinah. Tidak pakai kunut. Allahu Akbar. Enggak diucapkan. Enggak. Ya. Tuh, Bu. Sepakat empat madhab. Salat yang lima waktu itu disunatkan kalau ada musibah. Ada kunut nazilah. Sepakat empat madhab. Sepakat empat madhab. Sepakat. Duhur boleh pakai kunut nazilah. Asar, maghrib, isya, subuh pakai kunut nazilah. Kalau banyak musibah. Itu. Tetapi ada perbedaan dalam kunut nazilah. Setelah kunut ada yang diusap mukanya, ada yang tidak. Yang diusap pendapat siapa? Ibu kalau sudah kunut suka diusap enggak? Eh? Uma? Ibu yang pakai subuhnya pakai kunut atau kunut nazilah, setelah kunut diusap nggak mukanya? Hah? Ada yang diusap, ada yang enggak. Kalau diusap pendapat siapa? Madhab Hambali.